Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Haleluya. Saya kira percaya kita semua berada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua. Bapak Ibu saudara-saudara ada di belakang, coba ke depan. Ada Pak Cuncun, Pak Andrew, silakan biar yang terlambat langsung. Ya, ayo. Waktunya sangat sebentar sekali, ya itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita akan siapkan hati kita saat ini, ya, untuk kita boleh memuji dan menyembah kepada Tuhan. Fokuskan hati kita saat ini untuk kita boleh meninggikan dan mengagungkan akan Tuhan. Bawa segenap kehidupan kita dan sebentar kita akan mengikuti dalam sakramen perjamuan suci. Mari kita akan siapkan hati kita semua. Sehingga pagi hari ini kita boleh sungguh-sungguh dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, saya akan percaya saudara sudah menerima janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Ya, janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya katakan kepada Tuhan, ku percaya janjimu ajaib. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Engkau segalanya bagiku. Ku percaya janji terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, berdiri bersama-sama. Nyatakan ini di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan,
Mama buka ibadah ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa yang Haleluya bertata dalam kerajaan Yesus. surga kembali datang, kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu, buat keajaiban-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, karena kuasa salib-Mu kami sudah menang atas segala dosa dan kehidupan lama kami. Karena kuasa salib-Mu Tuhan, kami sudah menang di antara roh jahat ya Tuhan dan setan. Terima kasih karena kuasa salib-Mu Tuhan, kami sudah menang dari segala sakit penyakit. Karena kuasa salib-Mu kami bersyukur, kami menang atas kutukan ya Tuhan. Belenggu-belenggu yang mengikat kami sudah dipatahkan oleh kuasa Roh Kudus. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Kami percaya Tuhan Engkau saat ini sudah mengurapi kami semua. Setiap jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini, Engkau jamah Tuhan. Pulang kami semuanya membawa kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan kami ini, ibadah kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan pikiran kami. Bahkan ruangan ini penuh dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. 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 Puji nama Tuhan, jangan duduk dulu saudara-saudara. Saya kira percaya kita semua boleh merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Hari lepas hari Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Hari lepas hari Tuhan memelihara di dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini kita boleh ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Katakan ajaib, sungguh ajaib. Setiap hari kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidup.
pagi hari ini kita layak mengagungkan akan Tuhan. Dan pakai kesempatan yang indah ini untuk kita boleh menyukakan hati Tuhan dengan kita meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang begitu baik, Dia Allah yang setia. Itu sebabnya saat ini, mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Fokuskan hati kita untuk kita boleh memandang kepada kebesaran Tuhan. Tuhanku ajaib, Tuhanku heran. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhanku ajaib, Tuhanku heran. Isi surga memuji selamanya. Ku sujud sembah di hadiratnya. Tuhanku ajaib dan heran. Sementara saudara nyanyikan pujian ini, mari pandang kepada kebesaran Tuhan. Perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kasih setianya, pemeliharaannya hari lepas hari. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita layak meninggikan dan mengagungkan akan Dia. Haleluya. Haleluya Yesus, amin. Haleluya, haleluya. Tuhanku ajaib dan Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib, amin. Haleluya. Tuhanku heran. Isi surga memuji selamanya. Ku sujud sembah. Kami layak sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhanku haleluya Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati kita katakan Tuhanku ajaib. Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama sekali lagi. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri. Nyatakan ini di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Sebagai pernyataan, saat ini kita sungguh-sungguh mengagungkan akan Tuhan. Saat ini kita sungguh-sungguh meninggikan akan Tuhan. Ku sujud sembah di hadiratnya. Tuhanku ajaib dan heran. Tuhanku ajaib. Tuhan Shikarabaya darabaya syadarabaya takarabaya syadarabaya darabaya. Oh haleluya. Hati Roh Kudus saat ini Kau memperbaiki setiap hati kami ya Tuhan. Roh Kudus akan mengurapi setiap anak-anak yang hadir saat ini. Tuhan Yesus yang tahu keberadaan kami. Tuhan Yesus yang mengenal isi hati kami ya Tuhan. Haleluya. Di hadiratnya Tuhanku ajaib. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Tuhan Engkau ajaib. Haleluya. Tuhanku haleluya. Roh Kudus Engkau bergerak mengurapi
mengurapi kami semua ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Yesus, Yesus, haleluya. 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 Tuhan, ku ajaib dan hebat. Sekali lagi katakan Tuhan, ku ajaib. Tuhan, ku ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita layak memuji dan meninggikan akan Dia. Kita layak bersyukur kepada Tuhan. Kita layak sujud menyembah kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi semua nyanyikan pujian ini, Tuhan, Tuhan ajaib. Haleluya. Tuhan, Tuhan, dengan segenap hati kami ya Tuhan, kami menyembah Allah. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Shikarabaya takarabaya takarabaya shikarabaya takarabaya. Haleluya, haleluya Tuhan, sujud sembah di hadirat-Nya. Tuhan, ku ajaib dan hebat. Tuhan, ku ajaib dan Tuhan, ku ajaib dan heran. Mari mereka mulia Tuhan, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Katakan Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau ajaib. Haleluya. Shikarabaya dalabaya dalabaya syadakarabaya dalabaya shikarabaya dalabaya syadaramu. Irabata karabaya syadaraya takarabaya syad. Amin, amin, amin. Haleluya. 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 Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Allahku yang dahsyat. Engkau Allahku yang ajaib. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan berbicara buat kami semua. Sementara firman-Mu akan disampaikan ya Tuhan. Firman-Mu akan memberikan kekuatan dan menjadi rema bagi kami. Urapan Allah akan turun di atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan di atas kami semua yang mendengar. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang papahnya Andrew. Selamat berjumpa ya di tahun 2020. Ya, hari ini firman Tuhan diambil dari warta yang warna kuning, yang belum dapat warta di belakang masih banyak. Ya,
kebenaran firman Tuhan hari ini berwarna kuning ya warnanya. Di situ diambil dari warna itu. Dan firman Tuhan hari ini sebelum kita nanti melakukan sakramen perjamuan kudus, yang saya beri judul berlomba di gelanggang kehidupan. Ya, berlomba di gelanggang kehidupan. Mau tidak mau Bapak Ibu saudara sekalian pasti mengikuti perlombaan. Ya, gambaran ini ditulis ya. Surat ini ditulis oleh menurut penafsiran oleh Rasul Paulus. Ya, karena tata bahasanya hampir semua sama dengan surat-surat yang lain. Nah, gini ditulis saudara sekalian waktu Paulus mengibaratkan perlombaan di Yunani ya. Di Yunani itu ada yang namanya perlombaan, biasanya perlombaan lari ya atau atletik ya, ada macam-macam olahraga atletik. Maka dari sanalah muncul olimpiade ya, olimpik ya, itu muncul seperti itu. Jadi tulisan ini ditulis oleh Paulus untuk sebetulnya untuk jemaat suku Ibrani ya di perantauan, karena dia tahu Ibrani banyak sekali bangsa Ibrani Yahudi itu ke pelosok-pelosok kemana ya, sampai ke Eropa, sampai ke Yunani dan lain sebagainya. Dari tulisan ini saudara kita akan belajar bagaimana berlomba di gelanggang kehidupan. Kita akan membaca di Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari dua ayat ini saudara sekalian, ada kata penting yang di situ diwajibkan ya, di bawah itu perlombaan yang diwajibkan. Tema ini saya ambil dari kata-kata ini, berlomba di gelanggang kehidupan. Mau tidak mau Bapak Ibu saudara sekalian wajib melakukannya di dunia ini. Selama Bapak Ibu percaya sama Tuhan Yesus Kristus, wajib ikut ya, berlomba-lomba sampai Tuhan Yesus datang. Siapa pemimpin yang memimpin perlombaan itu? Ya, ini ada dua hal sebetulnya. Kalau di ayat yang kedua, di situ nasihat supaya kita ya melakukannya dengan mata yang tertuju kepada kesempurnaan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara pernah membayangkan tidak Tuhan Yesus Kristus udah enak-enak di surga, kenapa Dia turun ke dalam dunia ini? Lahir di kandang Bethlehem, ya, kandang tempat palungan, makanan ternak. Ya, bisa bayangin saudara, raja di atas segala raja, tapi Dia mau lahir ya, dalam kemiskinan. Ya, maka itu saudara, raja-raja pada waktu itu ya bingung. Masa raja di atas segala raja kau lahir di Bethlehem? Tapi ada orang-orang dari Persia. Orang Persia itu dia ada satu buku yang namanya buku tulisan-tulisan kuno. Dari tulisan kuno itu dia pelajari karena dia melihat satu bintang, namanya bintang Bethlehem. Bintang itu saudara berdiri persis di atas angkasa di kandang Bethlehem itu. Nah, orang-orang Majus ini yang orang dari Persia ini, ya kalau sekarang orang Persia, orang Iran, ya bangsa Iran itu, mereka belajar dari buku lalu dicari, ya mungkin bertahun-tahun mereka berjalan, naik unta, naik kuda. Tujuannya apa orang Persia mencari juru selamat ini?
hanya ingin menyembah. Lalu dia membawa kemenyan mur dan permata-permata. Hanya ingin menyembah Tuhan Yesus, lalu memberi persembahan permata-permata yang dan emas-emas dan kemenyan. Bapak Ibu, siapa yang ingin saudara? Ya, Yesus yang kita sembah, Raja di atas segala raja. Tapi dia mau turun ke dalam dunia ini menjadi manusia yang papa. Hanya demi untuk menyelamatkan Bapak Ibu saudara sekalian. Dia berkarya itu hanya untuk mencari yang hilang. Ya, kalau dia lahir dari seorang raja, mungkin cepat banyak yang percaya. Tapi karena dia lahir dari seorang yang tidak terkenal, ya. Tapi semua kelahirannya, kalau saudara baca kitab Matius, ya di situ silsilah, semua itu terdaftar, tertulis dari kitab Matius. Dari generasi ke generasi itu ada tulisan semua dicantumkan di situ. Sampai mulai dari Adam, ya, sampai kelahiran Yesus itu semua ada silsilahnya. Jadi bukti nyata itu ada. Ya, kenapa dia harus lahir menjadi manusia? Bisa merasakan bagaimana manusia itu. Apakah Tuhan Yesus tidak pernah lapar? Pernah lapar, haus. Tapi satu hal yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia naik ke surga, dia tidak pernah berbuat dosa. Di dalam Alkitab tidak ada pernah ayat yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus melakukan dosa. Maka itu dia layak menjadi pengganti anak domba Allah yang harus mati di Golgota, menebus setiap dosa-dosa kita. Itu semua tertulis di dalam kitab suci. Maka itu sebagai orang percaya, mari kita harus siap masuk dalam perlombaan di gelanggang kehidupan ini. Gagasan dari ayat ini timbul, ya, karena jika gereja pernah membutuhkan suatu pesan tentang ketekunan dan keberlangsungan yang setia, maka gereja itu masih harus membutuhkan hari ini, yaitu maksudnya membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah Bapa empunya gereja. Ya, jadi kita sangat membutuhkan tiap orang percaya itu. Apa yang dibutuhkan oleh Tuhan bagi kita? Iman kita. Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Kalau sekarang iman timbul dari pembacaan firman Tuhan. Jadi sering kita membaca, ya. Mungkin waktu Bapak Ibu membaca firman Tuhan tidak ngerti, tidak tahu. Tapi nanti waktu kita menghadapi masalah, problem, firman itu muncul sendiri. Di dalam hati nurani kita muncul waktu kita baca. Setiap hari saudara ada waktu senggang. Ya, apalagi sekarang zaman canggih, ya, dengan HP, ya, kita cari ayat cepat sekali, ya. Kalau kita nggak ngerti cari ayat itu langsung dapat. Waduh, itu satu hal yang luar biasa. Maka itu kita perlu banyak baca firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu yang memberi kekuatan. Iman timbul dari pendengaran, pembacaan firman Tuhan. Maka itu bacalah firman Tuhan. Ya. Pedoman untuk berlomba. Di ayat yang ke-1 dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa surat ini dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dosa itu adalah selalu merintangi kita, mengiring kita kepada Tuhan. Iblis itu pinter, dia pengalaman ribuan tahun. Ya, selalu mengingatkan saudara. Ya, kita sudah lupa waktu kita berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni dosa saya. Kita pandang salib Kristus, darah di Golgota. Tuhan sudah mengampuni, tapi iblis pinter, diingatkan lagi. Ingat enggak waktu kamu melakukan kesalahan? Nah, di replay ya, sama iblis di replay supaya kita melakukan itu, supaya kita iman kita lemah. Nah, itu tugas dari iblis, melemahkan iman kita. Iman kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Maka itu dikatakan di situ, ya, di pedoman untuk berlomba itu, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan kita masuk
Dan kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semua mau tidak mau, Bapak Ibu orang percaya Yesus wajib mengikuti perlombaan ini. Ya, kenapa wajib? Karena saudara percaya sama Tuhan Yesus. Ya, maka itu wajib mengikuti perlombaan ini. Ya, jadi mari kita dalam perlombaan diceritakan di dalam bangsa Yunani yang menjadi acuan penulis ini, seluruh beban jasmani harus ditanggalkan, melekat melalui diet ketat. Ya, latihan yang begitu luar biasa. Kalau mau latihan lari, latihan atletik dan lain sebagainya itu, ya saudara dilatih. Siapa itu? Maria Ando apa siapa itu? Yang menjadi pelari, peloncat indah, ya, peloncat yang loncat tinggi itu, ya, menjadi juara. Itu latihannya luar biasa. Ya kalau sudah nonton di televisi, ya semua saudara kalau latihannya luar biasa, mesti menjadi juara. Ya, maka itu perlu latihan seperti diwajibkan tadi dikatakan di sini. Ya, ini bahkan dikatakan demikian juga para pelari surgawi harus menanggalkan seluruh beban yang akan menghambat kemajuan rohani dengan diet ketat untuk menolak unsur-unsur yang berkontribusi pada tumbuhnya penggerogotan iman dalam hati kita. Kita dipanggil untuk berlari, yaitu dalam daya tahan tertentu yang telah ditentukan. Iman tidak boleh menjadi luapan emosional sesaat, melainkan kebiasaan jiwa yang telah disetel juga mengarahkan kita pada garis finish. Ya, iman tidak angot-angotan. Ya, beriman sungguh-sungguh kalau dalam kesulitan. Kalau sudah agak mendingan sedikit, kendor. Wah, itu yang bahaya. Iman itu harus terus didasari dengan firman Tuhan. Baca terus firman Tuhan. Ya, jangan bosan-bosannya baca firman Tuhan. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu pada mulanya ya, bersama-sama dengan Allah. Lalu waktu dikatakan jadilah ya, bumi. Akhirnya jadi karena firman. Firman yang hidup. Maka itu kita harus diisi oleh firman Tuhan. Ya, jadi mari kita untuk mencapai garis finish ini kita memerlukan firman Tuhan dan iman. Inspirasi untuk berlomba di ayat yang pertama bagian bawah dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita. Kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 11 dari ayat 1 sampai ayat 36. Ya, 36, 38. Itu isinya adalah tentang iman. Ya, ditulis di situ ya. Karena iman Habil dan karena iman Musa bisa kuat. Karena iman terus semua ditulis saudara. Saudara bisa baca berkali-kali supaya iman kita ini kuat. Ya, dalam kesulitan, ya saudara bisa bayangkan orang percaya pada waktu itu. Ada seorang nabi, saya lupa namanya. Kalau tidak salah, Nabi Yesaya, ya, yang dihukum mati, ya, saya masih ingat, dihukum mati, hukum matinya pakai apa saudara? Kalau ditembak enak, ya, digantung enak, hukum matinya digergaji saudara, ya, srek, bisa bayangin saudara, kepala dulu, ya, tapi ternyata tetap beriman, tidak goyah, ya, maka itu kita melihat di dalam Ibrani 11 itu adalah pahlawan-pahlawan iman, yang luar biasa saudara, karena iman mereka tidak goyah. Sadrak Mesak dimasukkan ke dapur api karena iman terjadi mujizat. Nah saudara, ini rahasia kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara ingin mendapat mujizat dari Tuhan, berimanlah kepada satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, cuman sana yang ingin mujizat ya, sebelah sini enggak pernah, enggak mau.
iman Yesus Kristus. Satu iman, nama yang menjamin mujizat. Mujizat itu sampai sekarang masih ada. Ya, saya banyak mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Ya betul saudara. Ya, berbagai macam masalah. Kalau sampai hari ini saya bisa berdiri di tempat ini karena mujizat Tuhan. Ya, mujizat Tuhan. Harusnya saya sudah terkapar di tempat tidur. Tapi karena Tuhan masih pakai saya, ya saya disembuhkan. Ya, itu mujizat Tuhan yang saya alami sendiri. Maka itu ya kita karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, lukisan ini digunakan di sini adalah bahwa gelanggang yang digunakan di perlombaan itu adalah arena di mana para penonton berkerumun padat, ya, kayak Senayan. Kalau sudah pernah ke Senayan, melingkar, ya, melingkar itu pada berlomba di situ nonton di atas sampai ke bawah, ya, itu seperti di Senayan melingkar seperti itu, ya. Jelas untuk menyaksikan para pelomba yang bersiaga untuk memenangkan hadiah. Tidak diragukan karena Paulus dalam benaknya pun telah memiliki pahlawan-pahlawan iman yang disebut dalam pasal 11, ya ini para pria dan wanita yang menjadi sasaran bagai perlombaan dan kesulitan, tetapi mereka adalah orang-orang yang mampu melewati ujian, ya, dalam dan dengan kemenangan. Betapa hal ini menjadi inspirasi bagi kita juga yang sedang mengikuti perlombaan zaman ini. Zaman ini lebih susah daripada zaman dulu. Informasi ya cepat sekali. Ya, contohnya ya penyakit COVID, saudara tiap hari mengikuti cepat tuh 1.000 seluruh Indonesia, ya, belum seluruh dunia. 3.000 hari ini saya nggak tahu. Udah mungkin hampir 100.000. Kalau sudah tiap hari mengikuti laporan ya, yang kena. Saudara, tapi tidak perlu khawatir kalau kita punya iman kepada satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Penyakit COVID ini tidak begitu luar biasa. Kalah sama penyakit sampar yang di Mesir. Penyakit sampar itu sehari bisa ribuan mati. Ya, pada mati karena penyakit tadi. Waktu Musa mau keluar, ya, dilarang oleh Firaun. Tuhan ingatkan, banyak yang mati. Penyakit sampar. Itu lebih berbahaya daripada penyakit COVID. Ya, sekarang banyak yang sembuh, ya, penyakit COVID ini. Tidak perlu. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Mengingatkan saudara dan saya. Kalau yang saya khawatirkan bukan penyakit COVID, tapi imbas dari penyakit COVID, yaitu ekonomi. Ya, kalau ekonomi kita ini hancur, wah, bahaya negara kita. Negara yang subur dan makmur, ekonominya kocar-kacir. Untunglah kita selalu berdoa bagi pemerintah, presiden, wakil presiden, dan seluruh para menteri supaya diberi hikmat oleh Tuhan. Ya, supaya jangan sampai negara kita kolab. Kalau kolab, saudara sekalian, pasti terjadi banyak pemberontakan, pembunuhan, perampokan. Ingat kemarin-kemarin waktu ada COVID saja sudah banyak sekali perampokan. Ya, supermarket, ya, Indomaret, banyak yang dijarah, ya, hampir aja dijarah di sebelah situ. Ya, tapi kita perlu berdoa agar Tuhan turut bekerja memakai pemerintah saat ini. Jadi mari kita harus beriman kepada Tuhan, ya. Seperti yang di pasal 11, Ibrani pasal 11. Teladan untuk berlomba yaitu Tuhan Yesus. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ayat yang kedua. Frase mata yang tertuju dalam perjanjian baru hanya ada sekali di ayat ini. Frase ini menunjukkan perhatian yang terfokus
yang menutupi diri hal-hal lain yang mengalihkan perhatian. Saat kita berusaha memperoleh inspirasi untuk memfokuskan diri dalam perlombaan, maka kita harus meneladani Dia, yaitu Tuhan Yesus. Hanya Yesus, ya. Iman memiliki pengungkapan yang penuh dan kesadaran penuh. Hanya beriman kepada satu nama Tuhan Yesus Kristus yang dapat menolong. Fokusnya hanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak ada Tuhan Yesus Kristus yang lain. Tuhan Yesus Kristus itu hanya satu. Kalau di negara-negara seperti Brasilia, nama Yesus banyak dipakai. Di Yunani juga ada nama Yesus. Tapi Yesus Kristus, ya, bin Yusuf, yaitu Tuhan kita, Juru Selamat kita. Ya, jadi mari kita teladani untuk berlomba dengan mata yang tertuju, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selanjutnya, hadiah dari perlombaan. Hadiahnya adalah sukacita yang disediakan. Ya, saudara sekalian, sukacita itu ada di mana? Apakah di harta benda kita? Di rumah kita yang banyak, mewah, perusahaan kita yang gede? Tidak. Ya. Kalau enggak bertanya, tanya sama pemilik Repo Bank, Muhtar Yadi. Tanya kepada itu, pembangunan Jaya itu, yang sekarang sudah terima Tuhan Yesus Kristus. Ya, tanya mereka yang duitnya banyak, enggak habis-habis 7 turunan. Ya, siapa itu Ciputra yang pembangunan Jaya, uangnya enggak pernah habis. Ya, sampai berapa turunan. Tapi saudara, tanya mereka bersaksi di mana-mana. Harta tidak membuat sukacita. Harta tidak membuat damai sejahtera. Tapi yang membuat sukacita dan damai sejahtera hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pada siang hari ini. Jadi saudara, mari kita dengan kesabaran Tuhan Yesus mengikuti perlombaan yang oleh Bapa diwajibkan bagi Dia. Yesus pun mengikuti perlombaan ini demi membawa banyak anak atau umat manusia kepada kemenangan. Inilah maksud dari Rasul Paulus dan yang harus menjadi penentu bagi kemenangan kita juga. Jadi mari kita memandang kepada Yesus adalah rahasia kemenangan yang berkelanjutan. Waktu saudara menghadapi masalah, pandanglah Yesus. Waktu saudara sedang bergumul masalah saudara, pandanglah Yesus. Ya, pandang Yesus saudara. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat kepada Bapa ke dalam surga tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Ingat itu, ya, dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya, adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau dia sudah mengatakan kalau dia jalan, berarti ada jalan dalam Yesus. Kalau dia sudah mengatakan kebenaran, berarti dia adalah orang yang benar yang diutus dalam dunia ini. Dan kalau dia mengatakan hidup, berarti kita menjamin hidup kita, baik di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, kuduskanlah firman-Mu. Hamba-Mu terbatas mintakan firman Tuhan. Tapi Roh-Mu yang kudus tidak terbatas. Kau melawat pribadi lepas pribadi yang sedang bergumul dalam masalah-masalah pribadi mereka. Tuhan kuatkan, teguhkan. Kami hanya memandang satu nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup menolong kami dalam kehidupan kami. Kehidupan adalah berlomba di gelanggang dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat pujian sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Pada satu bukit yang jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Pada satu bukit jauh dari
sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Mari kita datang kepada salib itu. Haleluya. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku, ku teringat cinta Tuhanku. Haleluya Yesus, haleluya. Ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Bait yang kedua, haleluya. Oh salib yang kasar, yang ditolak dunia, ku terima dengan penuh cinta. Haleluya Yesus, karena domba Allah yang meninggalkan surga, memikul salib ke Golgota. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Haleluya, haleluya Yesus. Ku teringat cinta Tuhanku. Haleluya. Yang jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa Tuhan Yesus harus mati di Kenapa dia harus mati di kayu salib? Menggantikan saudara dan saya, menebus kesalahan kejahatan kita, bahkan dia menyembuhkan luka-luka hati kita. Kesempatan hari ini kita boleh melakukan sakramen perjamuan kudus. Mari lakukan dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Bapa kami dalam surga, kebenaran firman sudah ditaburkan. Meteraikan firman Tuhan, supaya kami hidup berkenan di hadapan Engkau. Di dalam perlombaan iman kami di dunia ini, di gelanggang kehidupan ini, kami hanya bersandar kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup menolong kami. Makasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari nyanyikan lagu ini. Pada satu bukit, Bapak Ibu silakan duduk. Hamba-hamba Tuhan melayani perjamuan akan maju. Pada satu bukit jauh dari sini, ku lihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa
Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Mari Bapak Ibu, silakan kita bangkit berdiri bersama-sama. Hosti atau roti yang tak beragi ini adalah lambang tubuh Tuhan, dan anggur adalah lambang dari darah Tuhan. Perjamuan kudus adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri pada waktu itu kepada murid-muridnya. Harus kita lakukan sampai ia datang kembali. Paulus, murid yang terakhir, dia diberi pengajaran khusus di padang gurun lebih kurang 2 tahun. Lalu Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, yang sebentar saya akan baca dalam ayat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Mari kita buka roti, kita angkat hosti ini di tangan kanan kita. Sebelum kita makan bersama-sama, saya baca dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk tubuh Tuhan. Melalui tubuh Tuhan ini kami boleh dipersatukan kepada Engkau dan seluruh jemaat Tuhan di Cisarua ini. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami siap makan roti ini dengan iman kami di dalam satu nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka anggur yang ada di cawan ini. Sebelum kita makan bersama, saya membaca lanjutan dari firman Tuhan 1 Korintus 11. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cawan ini. Melalui cawan ini Engkau akan menguduskan tubuh jiwa roh kami, hati kami. Kalau ada di antara kami saat ini yang punya akar pahit, kebencian, dendam, iri hati, dengki hati, darah Yesus sanggup menguduskan. Darah Yesus sanggup menyucikan, bahkan mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, sucikan kami. Kami siap minum Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Imata hamba ya sikalalama. Ura patakalapa sikalalamaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu saudara dan saya. Sehingga ia mengantarkan anak yang tunggal, supaya padang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Engkau untuk pengorbanan yang luar biasa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sudah membuktikan kasih-Mu bagi kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Engkau Allah yang sudah mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Engkau Allah yang sudah membebaskan kami dari segala kutuk. Terima kasih Engkau Allah juga yang sudah memikul segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Kami bangga karena kami boleh menjadi milik Engkau ya Tuhan. Dan biarlah di sepanjang hari-hari yang kami lalui, kami boleh senantiasa setia kepada Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Pagi ini sebelum kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat datang buat Dila. Silakan berdiri Dila. Ya, mari berikan tepuk tangan. Puji nama Tuhan. Kami menyambut Dila. Ya, senang sekali bisa ada bersama-sama di dalam ibadah kita di tempat ini. Tuhan berkati. Ada lagi saudara yang lain yang baru pertama kali hadir? Tidak ada. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kaum wanita, kaum pria, ya, ada ibadah Selasa kaum wanita jam 12 siang, kaum pria Rabu jam 6 sore. Lalu KKA tetap berjalan di wilayah masing-masing, namun untuk anak-anak sekolah minggu ditiadakan ibadahnya, mereka hanya online saja. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang punya anak-anak, tolong dibimbing anak-anaknya untuk ibadah online, mungkin pulang dari tempat ini. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan percaya kita semua berada dalam keadaan baik-baik, sehat semua ya dalam pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan biarlah kita akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan yang akan membalas dengan berkat yang berlimpah-limpah. Haleluya, silakan. Haleluya, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memberikan yang terbaik. Haleluya Yesus, haleluya.
Bapa kami yang ada di dalam surga saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allahku yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan buat pertolongan-Mu dalam hari-hari yang kami lalui. Terima kasih juga buat setiap berkat-berkat-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati semua anak-anak-Mu yang boleh memberi buat pekerjaan-Mu maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus ketika mereka mengembalikan milik-Mu, Tuhan juga yang akan balas dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus tidak pernah berhutang. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Engkau memberkati setiap usaha mata pencarian seluruh jemaat-Mu. Pekerjaan mereka akan diberkati oleh Engkau. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat akan berhasil. Engkau juga akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kebaikannya, kasih setianya, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya. Ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sudah memimpin dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai penghabisan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu ada bersama dengan kami, pemeliharaanmu hari lepas hari, kekuatan dan kesehatan Engkau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa secara khusus buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan.
Tuhan Yesus akan menyertai mereka. Baik Tuhan Yesus, perlindungan-Mu senantiasa ada bersama dengan mereka. Dijauhkan dari setiap virus-virus, baik virus corona. Tuhan Yesus, kami akan sehat, kami akan kuat. Karena kuasa darah Yesus Tuhan yang sudah memikul segala sakit penyakit di atas kayu salib. Kami sehat, kami kuat ya Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami. Tepat pada waktunya ya Tuhan. Karena pemeliharaanmu, karena Engkau Allah Yehova Jireh ya Tuhan. Mukjizat-Mu akan dinyatakan, keajaiban-Mu akan dinyatakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir saat ini. Baik saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir, kami berdoa buat Dila. Tuhan akan terus memimpin, membimbing dia, menyertai dia, memberkati dia. Kami juga mengucap syukur buat Papa dari Andrew ya Tuhan, Bapak Cuncun yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus juga akan memberkati. Baik di dalam setiap usahanya Kau berkati. Dan juga kami berdoa saat ini buat setiap anak-anak-Mu yang boleh mengikuti katekesasi. Untuk mereka boleh mengikuti baptisan air. Mereka sudah menanggapi panggilan-Mu. Kami berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sebentar mereka akan mengikuti katekesasi ya Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup mereka kepadamu Tuhan. Engkau juga akan terus berkarya dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan pulang. Engkau jaga dan lindungi kami semua. Tibakan kami semua sampai di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama menerima doa berkat, saya mengajak agar kita semua berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama saya, haleluya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dia ingin memberkati engkau, ingin mengurapi engkau dan membimbing engkau memasuki bulan yang baru dan minggu yang baru bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Umata hambaya sikalalam. Imayara sandoriataka humala hambatakam. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Diberkatilah engkau pada siang hari ini karena engkau setia beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang kita muliakan bersama-sama dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah engkau mbak berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing mengurapi pimpin engkau. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus.